Sekarang tampilan berdoanya saya ubah ya. Oke, saya awali dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Oke. Tolong jangan dicoret. Bentar, saya matikan aja. Mungkin kepencet ya. Mungkin apa-apa. Ini mungkin kepencet. Ya, aku senyor tiku aham. Enggak. Enggak apa-apa. Arif. Aham. Udah. Mungkin kepencet. Ya, sudah saya ini ya. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bila hadina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ila warga SDN Kandang Sapi 2. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maqsuduna ridho kamatuna ya nawaurona ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ayo ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basit ya Khafid ya Rabbi ya Mu'is ya Muzil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Alim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mu'id ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Qawi ya Qawi ya Wali ya Hamid ya Muhyi ya Muhdi
Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muhammad ya Akhir ya Awal ya Akhir Zahir ya Wali Maliku malikul mulki ya dzal jalali wal ikram ya jami ya mu'min ya mani ya dar ya nafi ya nur ya aziz ya bari ya rasid ya syukur la zikruhu ya Allah ya Allah ya Allah biasmaika ya Allah ighfir lana dhunubana walidina walidina Wazidna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa laqih absadana ilma ayatina ilal khairan anis syarriba'idana Qurba roja'una Pancasila, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan adab, persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Oke. Sekarang kita ini ada berapa ya? Masih 14. 14. Pak Panji ini. Pak Panji mau bertanya ya. Mengulang materi yang kemarin. Ya. Ini hampir semua udah pakai headset ya. Ya, sama Pak Panji juga pakai headset agar suara kita itu bersih ya. Nanti usahakan. Iya, Pak. Bisa dibeli di Pak Sarpan juga jual. Agil, gak pakai. Anu solusi. Ya.
Ini Menang tus. oke, kemarin kita bahas apa anak? Kalau bukan yang kemarin bahas, bukan yang LKS yang pertemuan hari Sabtu kalau nggak salah. Kita bahas tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang apa? Daya alam. Tentang Sumber daya alam. sumber daya alam dan Otomatis lon. ya, sumber daya alam dan Energi alternatif. ya betul, energi Energi alternatif. alternatif. Ya, alternatif. Ini, Pak. Apa lagi? Apa lagi yang ini? Ini, Pak. Ya, ya. Tema PTS tema 2 itu halaman berapa, Pak? Tuh gak ada halamannya, soalnya di itu kok ngendok. di Google Class. Nggak ada halamannya katanya, Mas. Di Google Class. Seperti yang kemarin tuh yang Dikerjakan. Google Class. Nanti aja enggak apa-apa. Selesai, Pak. Sudah Kemarin selesai. katanya. Mau Sudah. Di Google Class ya. Oke. mulai dulu kita. Coba sambil dibuka ya. Sambil dibuka bupenanya sekarang. Bupena. Oke, silakan dibuka. Bawa kan? Ya. Sudah dibuka halaman ini, halaman 124. 124. Udah, Pak. Ini kan PR yang kemarin, Pak. Iya, Pak Panji bukan bahas PR-nya tapi bahas ini yang atasnya itu. Sumber daya alam dan pemanfaatannya, Pak. Ya, itu. Ya itu bagus. Kemarin kan Pak Panji nih ya, Pak Panji. Itu peranggapan. Ari pre, aduh. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah ya. Oke, kemarin kita bahas itu ya, anak ya. Ke halaman 123 baliknya. Yang kemarin, Pak. Ya, yang juga, itu ada gambar apa? Yang kemarin, Mbak. Ya. Yang ini, yang gambar apa? Yang gambar 6 gambar ini. Sumber daya alam. Di situ. Pemanfaatan energi alternatif. Oke, itu contoh-contoh pembangkit listrik. Energi alternatif. Ya, pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif. Ya. Setiap apa yang kita lakukan itu ya, pasti ada kelebihan dan juga kekurangan ya. Energi alternatif itu ada kelebihannya, tetapi juga ada kekurangannya. Tetapi sebagai warga dunia ya, sebagai kita kan sebagai manusia ya, harus apa? Mencintai apa, Nana? Mencintai bumi ini toh, ya, mencintai lingkungan. Ya, salah satu caranya kita menggunakan energi alternatif. Dalam penggunaan gini, untuk membuat listrik gitu ya,
Untuk membuat listrik itu kalian membutuhkan apa kira-kira? Alat ya? Matahari. Bukan gini. Anak-anak pernah lihat ini nggak? Pernah lihat pernah lihat ada orang hajatan perkawinan? Benar. Itu listriknya pakai apa biasanya? Pakai listrik. Pakai genset. Rodok. Betul. Gerodok ya. Itu pakai apa itu namanya? Pakai genset. Genset kepanjangan dari Apa? genset. Gennya itu generator. Nah, generator set. Ya. Generator. Ya, generator itu yang mengubah apa? Energi gerak. Nah, gerak dulu ya. Kan tadi kan kemarin kita pernah belajar. Energi itu tidak bisa diapakan anak? Tidak bisa diubah. Energi tidak bisa diciptakan. Energi tidak bisa diciptakan, tetapi energi bisa. Apa? Ayo. Diubah, Pak. Itu namanya hukum kekekalan energi apa? Itu kalau nanti kamu di SMA, SMP, itu namanya hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan, tetapi energi bisa Berubah. kita ubah, betul. Kita ubah dari emas. Energi yang lain ke energi. Oh, akbar deh iku kan. Iku menengon bar. Cakep ya tempatnya ya. Apa bosen bar? Hah? Nggak bosen dah. Masuk di sana. Oke. Bosen. Halo, Fari, jangan ngobrol dulu ya. Halo. Sampai mana tadi? Tolong jangan dipotong ya, Nak ya. Energi apa tadi? Oke. Kita membutuhkan namanya generator. Oke, kita ingat. Kita membutuhkan namanya generator. Nah, kalau di mantenan itu kan pakai diesel ya. Diesel itu sebentar. Perubahan orang hajatan ya. Agar dieselnya itu bisa bisa bekerja, pakai apa, Nana? Bensin. Kalau diesel nggak pakai bensin, pakai apa? Bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Kalau ada yang tahu, diesel bahan bakarnya apa? Solar. Ya betul. Diesel itu bahan bakarnya solar. Solar itu energi apa? Energi Kimia. Kemudian di dalam mesinnya diesel diubah energi kimia menjadi energi apa? Listrik. Enggak langsung listrik. Apa dulu? Solar. Gerak. Enggak langsung gerak dulu. Sebelum gerak itu apa? Hasilkan apa di mesinnya itu kalau dipegang itu? Solar. Panas. BBM kepanjangan dari apa, Nana? Bahan bakar minyak. Berarti minyaknya diapakan? Dibakar. Jadi di dalam mesin tuh, di dalam mesin. Kenapa motormu, mobilmu, kalau habis jalan-jalan ya, kok panas? Karena di dalam mesin ada apa? Bakar minyak. Nah, itu ada suara motor itu di. Nah, itu ada suara motor kan? Nah, Iya, Bar. itu di dalam mesinnya ada proses namanya proses pembakaran. Jadi energi kimia diubah menjadi energi apa? Di player enak gimana? Player tadi, Oke, diubah menjadi energi apa, Nana? Panas. Energi panas, betul sekali. Makanya jangan sampai kalau ayammu sampai apa? Sampai di rumah kamu pegang knalpotnya, ya itu panas. Aku pernah Pak ini kakiku sampai keluar nanah. Nanah ya, oke. Jangan diulangi lagi ya. Oke. Itu Lalu tadi energi kimia menjadi energi panas. Lalu energi panas menjadi energi apa? Energi gerak. Gerak. Jadi energi gerak. Setelah menjadi energi gerak, lalu Listrik. betul. Menjadi energi listrik. Listrik. Nah, setelah menjadi energi listrik, sama orang hajatan dipakai untuk apa?
Wong manten butuh apa, Rek? Butuh listrik. Butuh listrik. Enggak, ya kan mesti ya. Listrik. Butuh listrik. Listrik diubah lagi menjadi apa kalau orang hajatan itu? Cahaya itu. Ayo, diubah menjadi energi. Ada alat apa sih di sana itu? Ada alat elektronik apa kalau orang manten biasanya yang itu manten yang gini. Motret ini. Ada apa? Sound system menghasilkan apa? Bunyi. Nah, berubah menjadi energi. Dan energi apa? Getar, gerak juga kan ya? Nah, jadi energi itu tidak dapat apa? Diciptakan, tapi energi bisa diubah menjadi energi yang lain. Oke. Tadi kan sudah buka bupenanya ya. Halaman berapa? 124. Oke. Oke, sebentar mereka 123 dulu ya. Yang gambar pertama itu panel surya, metana ya. Gas metana ini sapi. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Lekok di dekat rumah Pak Panji itu sekitar 2 kilo, juga ada pemanfaatan kotoran sapi untuk masak. Ya. Jadi kotoran sapi apa namanya, Anak? Dalam bahasa Jawa. Celetong. Ya, celetong. Nah, ya, jadi kalau bahasa Jawa itu lengkap ya. Jadi kotoran ayam apa namanya? Iya. Bukan. Kalau kotoran ayam namanya tembelek. Jadi bahasa Jawa itu lengkap, kosakatanya banyak. Oke. Jadi gas metana ya dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Itu di dekat Pak Panji sudah ada. Jadi dibuat kompor. Ini juga info ya. Bukan mungkin kalau kamu ada nggak yang punya saudara di Kelurahan Panggung-Rejo? Ada nggak yang di sana? Coba kalau ada yang lainnya sudah Ayo, ada tidak? Tidak ada. Ada, Pak. Nggak ada. Oke. Jadi di Kelurahan Panggung-Rejo itu ada dulu ada musola di dekat pantai itu di Panggung-Rejo itu. Kenapa Pak Panji tahu? Karena dulu Pak Panji pertama ngajar Pak Panji di SDN Panggung-Rejo. Nah, di sana itu ada namanya rumah. Bukan. Ada musola, di bawah musola itu dibangun tempat menampung kotoran manusia. Nah, jadi di sana ada banyak WC ya, banyak toilet. Nah, orang-orang itu kalau mau buang air besar itu di sana. Nah. Wah, mendelik kabeh. Oke. Jadi buang airnya di sana. Lalu di situ ada proses. Proses. Jadi kotoran manusia tadi ada proses dibuat akhirnya ya menjadi kompor listrik. Nah, menjadi kompor listrik. Jadi tidak perlu membeli gas LPG. Ya, tidak perlu membeli gas LPG. Nah, cukup kita buang air besar di sana. Cukup kita membuang air besar di sana, maka akan memberikan gas. Ternyata sebenarnya ya, dulu orang taunya kotoran itu, berarti kotoran itu termasuk energi apa, Nana? Energi bau. Ya, kimia, betul. Jadi kotoran itu termasuk energi kimia. Nama gasnya adalah gas metana. Ternyata tidak hanya kotoran sapi, tapi kotoran kotoran manusia itu ternyata bisa dipakai untuk
Energi alternatif. Coba bayangkan kamu kalau di rumahmu ada banyak ya, ada orang banyak, tiap hari BAB, wah, kamu akan mendapatkan kompor gratis. Tetapi untuk membuat alat seperti itu waktu itu Pak Panji tanya-tanya ke mana, ke orang apa, ke yang menjaga di sana ya. Untuk membuat alat seperti itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari Kompor listrik. Kekurangan. Nah, coba. Kekurangan. Ayo mak mengabe. Kompor listrik. Kekurangan energi alternatif. Langsung dimam kabe. Mbak, sekarang ke halaman 124. Ke halaman 124. Dimam kabe ini loh. Ke halaman 124 sudah? Sudah. Ya. Nah, di situ kan ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Ya. Coba kita sekarang mengkaji yang pertama ya. Kelebihan apa? Kelebihan energi alternatif. Mandika. Oke, sekarang kita ke ini ya, ke mana? Ke kelebihan yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis selama ada sapi. Contohlah kita sapi. Sapi itu termasuk energi kotoran sapi termasuk energi alternatif. Karena selama ada sapinya, maka akan ada kotoran. Selama ada kotorannya, maka selama itu pula juga akan ada energi kimianya, yaitu energi gas nanti ya. Iya. Bisa buat masak. Yang B, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang sangat besar. Contohnya seperti PLTA, cahaya matahari, mulai pagi sampai sore. PLTS apa? Bukan PLTS. Iya, PLTS, pembangkit. PLTS itu kan alatnya, tapi energinya apa? Energinya matahari. Terus lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena tidak menghasilkan apa? Tidak menghasilkan. Jadi itu kimia. Gas metana juga kimia, maksudnya lebih ramah lingkungan ya. Tidak menghasilkan karbon terutama. Oke, kekurangannya tadi seperti Pak Panji cerita yang di Kelurahan Panggung. Kekurangannya adalah biaya atau investasinya ya. Untuk membangunnya itu membutuhkan biaya yang besar. Kalau nggak salah waktu itu biayanya sekitar berapa? Sekitar hampir juta. Bentar ya. Bentar. Lahir ngaji nih ngono. Anu paham. Mana apa? Masuk aja. Nak mana? Terputus dalam ketong 9. Lokur. Bisa ribet ngurip. 228. Iya deh sih.
Halo? Ya, Dengar suara Pak aja Panji? aja Dengar suara Pak Panji? Tuh cari sopo. Dengar. Dengar ya. Oke. Tadi sampai Kurang mana ya? besar tapi Pak. Tadi sampai mana ya? Ranawan. Tadi sampai mana ya? Arel. Kurangan. Apa? Oh ya ini ya. Apa? Kekurangan energi Arel. alternatif. Pak Panji mau memunculkan ini. Pak Panji mau memunculkan Kan baca Farel. salah satu manfaat energi alternatif. Sekarang saya mute semua. Oke, saya mute semua sekarang. Oke, angkat tangan kalau mendengar suara Pak Panji. Masih ya, oke masih dengar ya. Oke, Pak Panji akan bentar. Jauh melah jauh, jauh 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 nama Tina Isolo 1. Gak ada suara nih. Halo Pari, halo Pari. Halo halo. Tadi suara Pak Panji masuk Pak? Gak ada. Mesti suara komputer. Gak ada. Sepi Pak. Partigiano. Oke, saya share screen lagi ya. Pemanfaatan bahan bakar nabati biodiesel B100 telah tersalurkan melalui pom bensin mini yang berada di wilayah kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta. Namun, pengisian bahan bakar yang 100% dari kelapa sawit itu baru dirasakan oleh kendaraan operasional Kementan. Sejak peluncuran bulan lalu, pihak Kementan telah menguji coba kelayakan B100 ini untuk 50 kendaraan operasional. Rata-rata setiap hari ada 10 armada minibus yang telah mengisi di sini. Sehingga Kementan wajib menyediakan lebih dari 200 liter B100 per harinya. Berdasarkan pengalaman pengemudi, bahan bakar kelapa sawit ini memiliki tarikan yang enteng serta lebih irit dibandingkan solar. Saya untuk sehari itu sekitar 96 kilo ya. Itu belum termasuk macetnya. Ya kalau diambil rata-rata sama macet ya bisa 100 kiloan lah. Alhamdulillah sih nggak ada kendala alhamdulillah selama ini. Sama aja sih. Kalau untuk dalam kondisi normal 1 liter bisa tembus 13 kilo.
kalau untuk yang biodiesel B100 ya. Kisaran pemakaian B100 per hari itu sekitar 200 sampai 300 liter. Kendaraan yang terdaftar sih ada 51 kendaraan, tapi yang aktif sekitar 20 kendaraan yang masih pakai B100. Menteri Amran Sulaiman optimis jika B100 sudah dipasarkan secara nasional dapat segera menjadi substitusi bagi bahan bakar solar. B100 itu bisa menempuh 13,4 kilo per liter ya. Kalau solar itu hanya 9 kilo. Kita menghemat 30, ramah lingkungan. Dan itu adalah energi masa depan kita. Selain irit, B100 juga bersifat ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap dan bau seperti solar. Akbar Prakoso, tim TV Tani mengabarkan. Oke. Belajar. Karena Farel. tadi apa kata Pak Mentan? Ini adalah energi apa? Energi. Biodiesel. Biodiesel. Ini adalah energi masa Masa depan. kita. Ini apa? Saya harap nanti anaknya Pak Panji ini juga salah satunya nanti ya menjadi pelopor atau menjadi pegawai atau menjadi kepalanya Pertamina. Nah, kepala Pertamina. Besok mungkin dirut Pertamina ya. Jadi besok-besok itu Indonesia tidak lagi merusak alam. Ya. Kalau kita tahu mengebor minyak, ya. Mengebor minyak itu salah satu bentuk merusak lingkungan. Lingkungan, karena akan ada yang rusak. Tetapi kalau kita menanam sawit, kalau kita menanam menanam sawit ya, terus kita dijadikan energi B100 solar, maka kita akan bisa ketahanan energi kita akan semakin panjang. Baik, bisa dibuka ini halaman ini 125, baliknya lagi. Nomor alam dan pemanfaatan. 125 jarak. Nah, dulu sebelum ada B100 muncul, Indonesia itu mengembangkan jarak. Jadi B100 itu juga berawal dari jarak ini. Nggak tahu, tapi sekarang jarak nggak terdengar ya. Nggak terdengar. Bentar, Pak. Mau cari siapa? Ngeprint. Bentar. Dari Farel. Apa sih? Aku ketik teman. Woi. Apa, Pak? Lakates. Oke. Tak karep umbar. Buku sing gede bar. Selanjutnya. Nah, sekarang ini. Nah, sekarang kita masuk ke tugas anak-anak. Wow. Opo Sekarang kita masuk tugas, Apa sih? yaitu tugasnya PPKN. Ya. Ini Pak. Pak Panji minta dulu. Gini. Asik ya, asik sih. Pak Panji minta satu anak ya. Coba Pak Panji minta Mbak Sekar ya. Yang lainnya saya unmute. Saya unmute semua dulu. Jangan. Ya, Sekar silakan ini. Oke, dibuka ya. Dibuka yang Bu Pena tadi. Halaman 125. Tolong dibaca pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi.
Ingatkah Ingatkah kamu perbedaan antara hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya, pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Lalu terus sebaliknya. Salah satu sumber energi adalah air. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Namun, kita juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Menghemat penggunaan air adalah kewajiban kita semua. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Oke, itu ya. Apa namanya? Air ya. Kalau suara saya apa suara? Ini tidak dengan nyampe akan trik bagaimana? Oh, kurang kepencet anak volumenya, Pak. Ya. Udah. Bentar ya. Oke. Oke, saya juga buka Fahri ya. Buka Fahri, coba Fahri. Fahri tadi kan siapa namanya? Sekar tadi kan membaca ya tentang Mbak Andika sama Andika nih. Andika, saya buka. Nah, Maya juga ya, Maya ya. Oke, Maya. Halo, Maya. Maya kemarin, Maya sekarang enak ya gambarnya ya? Suaranya enak ya? Kalau yang kemarin di dalam rumah keputus-putus. Baik, tadi paragraf yang dibaca oleh Sekar bercerita tentang apa, Nak? Kewajiban dan hak dalam pemanfaatan energi. Tentang apa? Tentang apa? Tentang Apa? Bukan satu kata aja, tentang apa? Pemanfaatan energi. Pembuahan jarak. Bukan, yang dibaca Sekar, Yang dibaca Sekar tadi tentang apa? Energi air. Air, oke. Bicara tentang air. Nah, air ini salah satu energi yang sekarang semakin hari semakin menipis. Ya, energi air ini kan energi air ini kan ada hak dan kewajibannya ya. 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 Di dekat rumah Fahri itu kan ada pemandian ya, Fahri ya. Ya. Oke. Ya. Menurutmu pemandian di sana itu buang-buang air apa menghemat air itu? Duh, kalau di situ ambilnya dari bor, kalau terus dikuras baru dibuat menyiram tanaman. Oke, ya betul. Kak, ya betul. Air-air di seluruh pemandian deh. Air-air di seluruh pemandian itu menurutmu ya, di Banyu Biru, di mana itu termasuk buang-buang air apa tidak sebenarnya? Buang-buang. Buang-buang ya. Oke, buang-buang, benar buang-buang. Tapi gini, kita merasa tidak buang-buang air. Oke, saya buka ya. Kita merasa tidak buang-buang air. Oke, ini saya unmute ya, tolong jangan rame. Oke. Kita merasa tidak buang-buang air. Iya, Pak. Pak Panji dulu ini gini. Pak Panji yang ini ya, yang anak kelas 6 sekarang. Itu kan ada ini yang dari Arab ya, mesti anak-anak Arab. Siapa Arab? Kelas 6 perempuan. Waduh, itu sing feedback siapa? Maaf, yang feedback siapa? Nah, itu aku tanya gitu. Mbak, saya lupa namanya. Lagi bentar. Halo, tes. Oke. Saya tanya, Mbak, pernah nggak saudaramu yang di Arab Saudi mana? Apa sih?
Sebentar, ini feedback lagi nih. Tes 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Udah ya, 9, udah nggak ada. 10. Jadi saya tanya, Mbak, pernah nggak saudaramu yang dari Arab Saudi itu ya? Nah, saya mute semua aja dah. Beberapa tidak saya mute aja. Mas, coba Mas. Saya tanya begini, Mbak, pernah nggak saudaramu yang dari Arab Saudi itu ke Pasuruan? Oh ya pernah Pak. Pernah Pak ke Pasuruan. Terus Mbak Ojak yang di gini ya. Ke Banyu Biru Pak. Ke Banyu Biru. Langsung saya begini, nggak mentas-mentas ya gini. Iya Pak, nggak mentas-mentas Pak. Nggak mentas-mentas. Ayo kira-kira kenapa? Kalian tahu nggak? Suka dengan air deh. Masa? Karena di Arab Saudi sana, di daerah Timur Tengah sana, tidak ada air gitu. Wah, jarang air. Karena di sana itu bersumur yang keluar apa? Ya, pasir. Pasir putih. Yang keluar itu adalah minyak. Mandi pakai minyak. Karena negara penghasil terbesar minyak di dunia itu adalah Arab Saudi. Negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi ngebor lah. Oleh karena juga orang-orang sana itu di bawahnya itu, di bawah rumahnya itu banyak apa? Ayo, kira-kira banyak apa? Orang-orang di rumahnya itu. Bukan, di bawah rumahnya itu dibuat seperti kolam tapi tertutup di bawah tanah itu. Isi apa? Minyak. Menyimpan air. Menyimpan air. Di sana itu lebih mahal air daripada minyak. Oke, makanya di sini lebih mahal minyak daripada air. Air ya. Tapi sekarang air juga mahal ya. Air apa yang kemasan juga semakin mahal. Nah, oke kan mahal ya. Lama-lama air itu tambah mahal. Oke. Di sini Papanya mengatakan kita merasa tidak buang-buang air kan ya. Tapi bagi orang lain, orang Saudi, melihat orang Indonesia nyiram-nyiram banyu. Kira-kira apa dalam buang air? Buang air ini. Apalagi air di kolam renang kamu mandikan gitu. Kira-kira ya apa? Kira-kira waduh ini air kok dibuat gini, di sana dibuat minum karena panas di sana. Ya, tapi sekarang dengan teknologi yang semakin maju di Timur Tengah itu sudah bisa mengubah air laut menjadi air minum. Nah, ada bisa ya. Malah di Jepang air sungai, banyak di Jepang ya mungkin ya. Di sini sudah bisa air sungai bisa juga dibuat air minum. Kalau kamu tahu air kemasan, Papanya nggak sebut merek ya, air kemasan itu juga ada loh yang diambil dari sungai. Diambil sungai, disaring. Ya udah tahu, aku nggak nyebut merek. Ya nggak nyebut merek ya. Jadi beberapa itu ada juga yang dari air sungai disaring. Tapi memang udah disaring, udah bersih, sudah layak minum. Kotorannya sudah layak minum. Jadi teknologi sekarang ini sudah semakin kotoran sungai. Semakin canggih. Oke, sekarang kita bahas ini ya, bahas PR-nya. Oke. Ini. Coba Pak Hari dibaca PR-nya itu. Bacalah paragraf itu. Mana, Pak? Halaman 126. Yang paragraf. Oke, 126 yang paragraf. Saat ini semua, Pak. Ya, yang paragraf itu saat ini itu. Sampai BBM tersebut ya. Ya, betul. Saat ini bahan bakunya atau BBM ketersediaannya kian menipis
Semakin banyak alat transportasi menjadi salah satu penyebabnya. Menurutmu, hak apa yang diperoleh masyarakat dalam pemanfaatan BBM? Sebaliknya, kewajiban apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap menipisnya BBM? Oke. Isi Salah satu udah ya. Gini. Saya buka semua ya. Ini kan mau pulang. Mau pulang gitu. Mau pulang. Ya, masih mau selesai. Ya. Pak, ditulis di buku PR, Pak. Belum, itu di buku PR nanti di foto ya. Oke, sebentar. Ya. Salahkan gitu di situ disebutkan bahwa BBM bahan bakar minyak tiap hari akan semakin apa? Menipis. Akan semakin menipis. Ayo. Salah satu apa namanya? Salah satu bukti bahwa semakin menipisnya BBM apa artinya? Semakin hari semakin banyak transportasi. Ya, itu penyebabnya. Oh iya. Kalau suatu barang itu semakin menipis, harganya bagaimana? Harganya lebih mahal. Harga semakin hari semakin mahal. Nah, itu salah satu bukti bahwa apa? BBM semakin hari semakin menipis. Ya, oke. Jadi PR-nya itu ya halaman 126 itu dikerjakan. Tolong mana ya dikirim ke halaman 126. Halaman 126 hak kewajiban kita tentang apa? Tentang pemanfaatan BBM. Ya, bagaimana hak kita ini, apa, Pak? Kewajiban kita. Iya, betul. Masing-masing 5 ya. Minimal 3 deh. Ini. Ya, betul. Itu, 5 kewajiban, 5 hak. Oke ya. Tak nemu nih. Oke. Ada pertanyaan sebelum ini? Ada pertanyaan? Kak. Tidak ada, oke. Besok libur ya. Besok libur sekolah. Besok libur Zoom. Ya libur Zoom. Pap. Ya, Mas Fari, silakan. Oke, ada pertanyaan. Tidak ada ya. Oke, Mas Fari, silakan dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran. Mas Fari, silakan. Mas Fari, oke, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Ini mari teman kita sebelum hari pembelajaran berdoa mulai gitu. Ayo. Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw Pak, di mana Pak tulisnya Pak? Buku tulis dan di
kirim ke Google Classroom. Nanti tugasnya saya share ya. Di foto apa? Ya, ditulis di foto. Pakai apa? Pakai Office. Oke, Pak Panji mau ada ini ya. Pak Panji mau ada apa namanya? Seminar dulu, seminar online. Ya, sama ya, pakai Zoom. Sudah jam 8 ini, sudah mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Belum foto lagi. Bentar, Pak. Ayo. 1, 2, 3. Mending pre. Sok mau itu.